tidak lupa marilah kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diizinkan berkumpul kembali di ruang pertemuan sekolah tercinta kita ini. Alhamdulillah dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang serta juga. Nah, pembelajaran sosial emosional ini sudah mulai diintegrasikan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Jadi bagaimana kita di sekolah antara kita sebagai pendidik, tenaga pendidik dan murid itu bersinergi sehingga iklim sosial dan emosionalnya kita itu terjaga. Lalu proses kolaborasi ini memungkinkan anak, di sini murid dan orang dewasa, kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan itu memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif. Nah, ini peran guru BK di sekolah. Penanggung jawab pelayanan bimbingan dan konseling yang mengakomodasi kondisi dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Berikutnya, guru BK berkolaborasi dengan guru kelas atau guru mapel dan guru pendidikan khusus, atau ini nanti selanjutnya kami sebut GPK, dalam melakukan identifikasi dan asesmen fungsional. Tuna Laras. Nah, pertanyaan saya itu kalau tuna cita termasuk, sudah ada inklusi dari Ibu Asri, yang sebenarnya keduanya ini juga saya peroleh untuk informasi saja di pendidikan hidup penggerak. Kemudian keduanya yang tadi itu juga bisa dimasukkan di pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana nanti dimasukkan bagian apa, nanti kita sama-sama melihat dan belajar di materi yang selanjutnya ini. Lanjut untuk bisa langsung ya. Operatornya itu yang nggak bisa itu. Atau pakai yang PowerPoint. Ini Bapak Ibu semua. Ini kan dari Bapak Ibu kelas 7, 8 dan 9 semuanya sudah kurikulum merdeka, dan pasti Bapak Ibu juga sudah tidak asing dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang minta tolong kita refleksi dulu sebentar. Yang pertama dari orang cuplikane di ya. Yang ketiga tadi. Nih, mohon Bapak Ibu bisa merefleksi. Karena apa? Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan aspek terpenting dalam kurikulum merdeka. Karena kita masih menggunakan kurikulum merdeka, mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai seorang guru kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kemudian setelah Oktober kurikulumnya jadi apa, perjuangan atau ganti apa gitu ya, nanti ganti lagi, kita belum ada yang tahu. Tapi yang jelas selama masih menggunakan kurikulum merdeka, maka Bapak Ibu guru wajib menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Teorinya seperti itu dan anjurannya juga seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu guru, apa yang Bapak Ibu nomor ini? Dunia saja belum ada buku yang terjual bebas seperti sekarang. Kemudian ini perkembangannya, ini pembelajaran 2024. Kira-kira yang membedakan antara pembelajaran dan juga teknologi mobil itu apa, Bapak Ibu? I don't know. Oh, ini sudah berwarna tapi masih hitam putih ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, inti yang ingin saya sampaikan adalah kalau mobil itu bisa mengalami perubahan yang sangat-sangat pesat sekali, dari terutama teknologi ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu guru juga mampu atau apa namanya terus mengembangkan pendidikan di Indonesia. Benar tidak Bapak Ibu? Iya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Seperti halnya mobil, pendidikan seharusnya mengalami perubahan mengikuti zaman. Tadi kata Pak Soleh, didiklah anak sesuai zamannya, didiklah anak sesuai lingkungannya dan sebagainya. Ini Bapak Ibu. Nah, sekarang adalah eranya sosial media atau media sosial. Ya, banyak sekali sosial media yang kita tahu ya Bapak Ibu. Contohnya ada, nah nih, remaja 13 sampai 17 tahun sekitar 95% pelajar dalam rentang usia ini melaporkan menggunakan setidaknya satu platform media sosial, bahkan lebih dari satu. SMP Negeri 1 Pringapus, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Oke. Alhamdulillah pagi ini kita akan melaksanakan atau mengikuti IHT hari kedua. IHT hari pertama kemarin sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan menyenangkan. Kita mendapatkan beberapa pengetahuan baru mengenai pembelajaran sosial emosional, mengenai pengembangan sekolah inklusi, lalu pembelajaran berdiferensiasi, dan tidak kalah menyenangkan kita mendapatkan ilmu tentang pembuatan konten media sosial. Dari materi yang sudah disampaikan Bapak Ibu yang menjadi narasumber, mana kira-kira yang ingin ditindaklanjuti lagi? Kalau saya terus terang pembuatan konten Bima, karena apa nggih menarik begitu loh. Jadi kebalikan deh Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau yang guru BK udah paham. Tangan kiri kita berada di telinga. Telinga mana nih? Telinga kanan, telinga kiri. Telinga kiri sendiri masuk telinga tetangga. Yang pertama, yang kedua dibalik. Nah, ini sering banget saya ngajari anak-anak, ternyata malah kebalik. Karena 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi deh, Bapak Ibu. Ya kan, bisa malah kepikir dikunci kabel, bahaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke deh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, Bu Nur, maaf ya, malah degel. Ini Bapak Ibu, Kabupaten Semarang pun ketinggalan dari tahun 2022. Mbak Lia kan mesti ngerti cerita nih, ya Mbak Lia. Kinerja Kabupaten Semarang itu sudah ketinggalan. Lainnya itu 2022 sudah berjalan. Mas Riki, Mbak Tia di Mbak Tia. Oh Mbak Tia. Ya. Mas Riki ini bermelu orientasi ujuk-ujuk kono materi SKP ya Mas. Ya enggak itu. Nah setelah ditelusuri Bapak Ibu dalam 1 minggu ini, ternyata pekerjaan kinerja itu nanti sudah ngeling dengan PMM untuk yang guru, tetapi tidak semata-mata ngeling. Terus saya mboten, nanti panjenengan itu harus ngecek data dulu di kinerja. Data di kinerja itu ngeling di My ASN. Jadi info-info baru kayak ini. Terus terang saya itu juga ternyata ya. Lah ini kalau panjenengan tidak mensikapi nantinya, wes kemerungsung sek, tambah bingung Bapak Ibu. Dan terus terang saja, ketika kami pengawas itu sudah mulai, siapa tempat berlindungnya? Tempat berlindungnya adalah pengawas-pengawas yang muda. Tempat berlindungnya itu Pak Asep.
piye. Jadi Pak Asep itu dikirim oleh pemerintah Kabupaten Semarang untuk belajar khusus tentang SKP, tentang e-kinerja, tentang PMM, kemana? Sampai ke BKN, sampai ke Jakarta untuk belajar itu. Karena apa? Kabupaten Semarang ketinggalan SKP-nya, e-kinerjanya. Ini dimulai dulu dari pengawas. Karena apa? Karena pengawas itu tidak menggunakan PMM. Kok pengawas mudeng garek ngajari SMP. Lalu nek SMP saya punya 8 sekolah binaan 4 negeri, maka saya nanti akan nyekel di masing-masing SMP negeri itu yo sing iso takjak IT. Maksudnya saya pasti akan ngejar itu. Dan sudah dimulai, sudah diwanti-wanti oleh BKPSDM bahwa untuk mengerjakan e-kinerja itu butuh apa? Butuh ketelitian, butuh penguasaan IT dan seterusnya. Itu info-info kebijakan dinas yang terupdate itu adalah tentang e-kinerja yang sampai hari ini belum selesai. Karena apa? Karena ada edit. Ternyata SKP di e-kinerja 2024 itu hanya satu aspek, Mas. Hanya pada aspek kuantitas. Nek ngene jenengan pripun? Masih 3 ya? Masih 3 kan? Jadi ada aspek, ada waktu, ada aspek kualitas, kuantitas, kualitas dan waktu. Sing P3K pripun? Ya P3K ku yo gawe. P3K itu nanti gawe. Putar kiri kanan. Bagi guru harus menyesuaikan daya belajar siswa, bagaimana siswa atau murid-murid kita itu belajar, bagaimana mereka belajar dengan yang nyaman gitu. Kalau Bapak Ibu di guru penggerak ada yang namanya menghamba pada murid. Artinya apa? Semua tujuan kegiatan kita itu ujung-ujungnya adalah untuk murid atau siswa kita. Ini yang tadi agak rumit. Ada yang menyebut peserta didik, ada yang menyebut siswa, ada yang menyebut murid. Kalau di kurikulum Merdeka itu secara resmi menyebutnya adalah murid. Kalau siswa ada siswi. Itu yang murid. Jadi kita semua yang kita lakukan itu ujung-ujungnya untuk murid. Bapak Ibu berkumpul di sini, gitu kayak anak-anak diliburkan. Bapak Ibu menyempatkan waktu di sini, ujung-ujungnya adalah untuk murid. Bagaimana mengajar yang baik, bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi sehingga dalam mengajar nanti bisa memberikan sesuatu yang baik kepada murid. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Oke, kalau Bapak Ibu
ngurusi administrasi terus tiap hari ya itu. Dengan AI ini Bapak Ibu akan terbantu. Jadi Bapak Ibu AI ini digunakan sebagai alat bantu Bapak Ibu dalam belajar mengajar. Fokus Bapak Ibu tetap dengan siswa. Ya, siswa itu murid itu banyak sekali Bapak Ibu kebutuhan yang mungkin tidak mereka terima di rumah. Saya tuh ada murid saya tuh, saya tanya, kamu kok kalau belajar seperti ini tidak mau disuruh mengerjakan tugas, tidak mau, kenapa? Saya mumet kok, di rumah tidak dimarah-marahin, sampai sini sama guru kasih tugas, tidak dikerjakan dimarah-marahin, dikerjani, salah dimarahin lagi. Nah itu Bapak Ibu harus tahu kebutuhan dasar dari murid-murid Bapak Ibu. Berikan mereka kebebasan. Bebas yang seperti apa? Misalnya di kelas tidak harus duduk di meja, belajar tidak harus di kursi, dilosor ya kalau dia boleh, tidak apa-apa. Bahkan tadi ada di merokok di bawah meja, tidak masalah. Yang penting mereka nyaman. Oh tidur, nah itu yang tidak boleh. Ya, tetap diberi kebebasan yang terbatas. Tujuan pembelajaran tetap harus tercapai. Modelnya atau caranya bagaimana ya itu disesuaikan dengan kondisi murid kita. Selanjutnya Bapak Ibu, AI penting juga untuk peningkatan keterlibatan siswa. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau dulu belajar ya hanya metodenya ceramah, paling enggak diskusi. Nanti Bapak Ibu nanti bisa menggunakan AI itu untuk merancang. Kalau materinya seperti ini, cocoknya bagaimana? Ya, Bapak Ibu saya pernah melakukan praktek gitu, anak-anak saya beri tugas untuk berkeliling. Satu, goyang kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, yo, ha 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 ha, he 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 he, ho 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 ho. Mana suaranya Bapak Ibu? Jadi kuat. Ayo lari coba lari. Bareng kiri, kanan, kanan. Hey 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 hey. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Putar. Enak betulnya mama muda. Hey hey hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Nah, ilmu-ilmunya gini Bapak Ibu. Wah, kuat, kuat, kuat. Nah, dari gemuk. Putar lagi. Minum susu. Ha 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 ha. Nggak bisa pesan barang lain. Putar lagi. Hey, 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 hey. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Nah, ini bentuknya video.
berikan senyum terbaik Bapak Ibu di siang ini. Diblokir. Nah, nek nggon aku tulisane bloket to. Ya wis oleh. Loh, di Allah udah bisa Bu. Nggak bisa. Itu biasanya berarti di sinyalnya Ibu mungkin. Ini siapa ini? Oh, ini kan senyumnya yang terbaik. Wih, ngalah-ngalahin murid ini. Lihat Bapak Ibu, nah ini temannya. Wih. Jadi ini menyenangkan sekali Bapak Ibu. Kalau misalnya kepengen ngetek muridnya di rumah ini bisa dilakukan dengan mode PR ya Bapak Ibu. Jadi tidak dikerjakan dalam saat yang bersamaan gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya bisa ngecek anaknya di rumah seperti apa dan bagaimana. Ini kok ada yang malu-malu kucing ini ya? Iya, karena masih kecil. Itu seperti kalau bapak-bapak melihat foto itu ya Bapak-bapak ya. Katanya nutup adalah kincengnya itu loh Bapak Ibu. Oke, mohon maaf ya kalau yang di depan ini saya jadi yang. Nah ini juga ini. Iya, memang bubuk barangnya ini lah. Gebus nih. Wah, yo. Oh, orang beringin Siti. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ini bisa mode langsung. Kalau langsung itu seperti ini bisa interaktif. Kalau Bapak Ibu digunakan sebagai mode PR juga bisa. Jadi anak bisa videonya itu tampil. Kita ngecek anak ini benar tidak di rumah atau di mana bisa menggunakan. Oke, berikan senyum Bapak Ibu yang terbaik. Kita akhiri ya Bapak Ibu. Yang belum kirim berarti ya mohon maaf. Ya, all dong. Ya, ini nanti di roda putar juga bisa. Misalnya yang sudah kirim tadi. Ya, betul. Oh, Lamanda gitu. Nah ini di putar lagi nanti diganti lagi. Nah gitu guys. Kita lanjut soal berikutnya. Menjodohkan gambar ini berarti. Oh ini model hewan dan sebagainya. Jadi ini memberikan Bapak Ibu gambaran kalau puisi itu bentuk soalnya macam-macam. Ditekan dulu di draft kemudian disyarat gitu. Ya. Disengat. Ini termasuk penyengat. Itu kalau ada gambarnya seseorang di situ penyengat. Berbisa. Tiba-tiba kalau misalnya ada foto Pak Rani di situ maksudnya berbisa atau penyengat? Ini berarti berbisa Pak. Ya, jadi itu Bapak Ibu bisa juga soalnya dengan cara menjodohkan, ditarik sana. Pak Rani menang, kenal terus ya menjodohkan dengan siapa? Murah.
Ini kalau mau interaktif ya, tadi jawabnya apa Bu Nurek gitu kan. Anak-anak gitu. Lanjut berikutnya Bapak Ibu, soal berikutnya. Jadi soal menjodohkan bisa. Ini macamnya banyak sekali ini kalau memperbaiki ibu ya, ibu di dapur memperbaiki ayah, di teras ayah menulis Quran. Ya, ini macamnya banyak sekali. Ibu di dapur ada komanya ya Pak, harusnya ibu di dapur Nah ini tadi jawabannya apa-apa tinggal dituliskan gitu. Jadi itu kayak Bapak Ibu sampai jenisnya soal itu kalau yang di kuisis, kalau tadi yang biasa pakai akun standar itu kan tidak ada seperti ini. Nah kalau pakai akun belajar ID bisa ditingkatkan. Ini belum intinya loh Bapak Ibu, baru tak dudui tok loh. Didudui ikut teles.